Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat dan rizki, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat segala nikmat, agar kita bisa melakukan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kombinasi. Nah, sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang faktorisasi. Nah, kombinasi ini kalian harus mengerti dulu bagaimana cara menentukan faktorisasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian absen ya. Kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom masing-masing. Oke. Nah, kita mulai pembelajarannya. Apa itu kombinasi? Nah, secara umum, banyaknya kombinasi n unsur dari n unsur dapat ditemukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini ada rumus kombinasi ya. Kombinasi itu berarti C. Ya. N, C, R. Sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N min R faktorial. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk yang kombinasi ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Ini ada dua contoh soal, yaitu tentukan hasil dari bentuk kombinasi 5C2, kemudian yang kedua adalah 4C3. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya, yang NCR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, yang pertama ada 5C2, berarti kalau kayak gitu N-nya adalah 5, R-nya adalah 2. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, NCR sama dengan N faktorial. N-nya adalah 5, berarti 5 faktorial per R faktorial. R-nya adalah 2, berarti per 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan yang 5 faktorial masih tetap ya. 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti 3 faktorial. Nah, 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini yang paling besar adalah 3 faktorial, maka perkalian untuk 5 faktorial sampai dengan ketiga ya, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial masih tetap? Nah, karena pembilangnya ada 3 faktorial. Kemudian karena antara pembilang dan penyebut ada 3 faktorial, maka itu bisa dicoret ya. Berarti artinya dikali 1. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti 20 per 2 sama dengan 10. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua. Nah, soal yang kedua ada 4C3 sama dengan N-nya adalah 4, berarti 4 faktorial per R-nya adalah 3, berarti 3 faktorial dikali 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial, 4 dikurangi 3 sama dengan 1, berarti 1 faktorial. Nah, antara penyebut dan pembilang, kita lihat penyebutnya ada 3 faktorial yang terbesar, maka yang bagian penyebut cukup sampai dengan 3 faktorial. Berarti 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial itu adalah 1. Nah, penyebut dan pembilang ada 3 faktorial, berarti itu bisa dicoret karena sama, bisa dibagi, jadi hasilnya adalah 1, berarti 4 dikali 1 sama dengan 4, per 1 dikali 1 sama dengan 1. Berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah,
Untuk nilai, berarti nilai dari 4C3 sama dengan 4. Oke, dari kedua soal tersebut bagaimana? Bisa dipahami ya? Kalau misalkan memang masih sulit untuk memahami atau kurang paham, bisa tanyakan ke saya melalui Google Classroom boleh, atau melalui WhatsApp juga boleh. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ini ada sebuah soal cerita ya. Suatu rapat dihadiri 10 orang. Jika mereka saling berjabatan tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, ini juga masih menggunakan rumus kombinasi, yaitu N, C, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas bersama-sama. Nah, karena jabat tangan dilakukan oleh 2 orang, maka banyaknya jabat tangan bisa dirumuskan 10C2. Nah, 10 itu karena tadi ada 10 orang, duanya karena jabat tangan itu dilakukan oleh 2 orang. Maka dari itu 10C2. Rumusnya masih sama seperti tadi ya, NCR. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk 10C2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 10 dikurangi 2 faktorial. 10 dikurangi 2 faktorial itu adalah 8 faktorial, maka hasilnya adalah 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, karena penyebutnya di situ yang paling banyak adalah 8 faktorial, maka pembilang juga kita bisa sampai dengan 8 faktorial. Maka hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial. Itu diuraikan jadi 2 dikali 1. Nah, dikali 8 faktorial. Masih tetap ya 8 faktorialnya. Oke, karena penyebut dan pembilang sama-sama ada 8 faktorial, maka itu bisa dibagi jadi 1 ya. Berarti 8 faktorialnya itu dicoret, artinya berarti masih sisa 1. Berarti 10 dikali 9 per 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1 itu ada 2. 10 dengan 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti 5 dikali 9 sama dengan 45. Berarti kalau seperti tadi, banyaknya cara seseorang berjabat tangan ada 45 cara atau 45 macam. Oke, untuk contoh soal cerita seperti ini bagaimana? Sudah bisa dipahami atau belum? Kalau misalkan memang belum, jangan segan-segan untuk bertanya langsung ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh soal lagi, contoh soal cerita. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 8 orang anggota, akan dipilih 3 orang untuk berbicara. Berapa banyak cara memilih ketiga orang tersebut? Nah, ini juga caranya sama seperti yang tadi, menggunakan rumus NCR ya. Itu merupakan rumus kombinasi. Oke, kita langsung saja ke soal pembahasannya. Nah, karena 8 orang itu akan dipilih hanya 3 orang untuk berbicara, maka dapat dirumuskan menjadi 8C3. Nah, itu rumusnya. Kemudian kita uraikan lagi, kita jabarkan menjadi 8C3. Berarti sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikurangi 3, berarti sama dengan 5, maka menjadi 5 faktorial. Nah, karena penyebutnya yang terbesar adalah 5 faktorial, maka yang 8 faktorial kita bisa uraikan sampai dengan ke 5 faktorial, yaitu
8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 3 faktorial. Kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. 5 faktorialnya nggak usah dijabarkan ya, karena memang di situ ada penyebutnya yang 5 faktorial. Nah, selanjutnya, karena penyebut dan pembilang sama-sama ada 5 faktorial, maka itu bisa dicoret atau dibagi. 5 faktorial dibagi 5 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian, mana lagi nih yang bisa dibagi? 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, berarti 6-nya bisa dibagi ya, bisa dicoret. 6 dengan 6. Oke, berarti yang tersisa hanya 8 dikali 7. Nah, 8C3 sama dengan 8 dikali 7. 8 dikali 7 adalah 56. Berarti ada 56 cara memilih 3 orang yang berbicara ya dari 8 orang tersebut. Oke, ini adalah materi terakhir di bab ini. Berarti sudah saya sampaikan semua. Nah, silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya yang belum mengumpulkan tugas. Masih saya tunggu. Dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya, berarti minggu depan ya. Minggu depan kita adakan penilaian harian yang pertama. Oke, jadi mohon kepada semuanya untuk mempersiapkan. Kemudian jangan lupa rangkum semua materi. Ya, rangkum semua materi dari awal sampai dengan yang bab kombinasi ini, catat di dalam buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kalian fotokan hasil rangkuman kalian, kemudian kalian upload di GC. Oke, itu akan saya masukkan ke dalam nilai. Jadi, mohon dengan sangat segera selesaikan tugas-tugas yang belum diselesaikan. Oke, saya cukupkan materi untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.